Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sekalian. Apa kabar ya? Oke, hari ini kita akan masuk ke pertemuan 10, di mana akan kita bahas tentang routing. Oke, kalau pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang switch, yaitu perangkat yang dapat menghubungkan antar PC dengan PC dalam jaringan komputer. Dan kali ini adalah routing, di mana routing itu adalah kaidah dari bahasa Inggris yang artinya adalah berhubungan atau menghubungkan. Jadi di mana routing ini akan menggunakan media router agar setiap switch yang berhubungan dengan router dan memiliki IP yang lain itu akan saling dapat berkomunikasi. Beda dengan switch yang kemarin, ada dua tipe, yaitu manageable ataupun unmanaged. Yang dimana unmanaged itu bisa hanya langsung mendapatkan IP dari media di atasnya, yaitu router. Oke. Nah, kalau sekarang kita akan membahas routing. Routing yang kita bahas yaitu pertama adalah definisi sendiri dari router. Router yang merupakan komputer khusus yang memiliki komponen yang diperlukan untuk beroperasi, dan komponen yang diperlukan pada router sama seperti dengan PC-PC yang ada ya. Namun komponen yang diperlukan untuk beroperasi di sini yang dibutuhkannya sangat kecil. Komponen dalam routernya. Yang pertama adalah Central Processing Unit, di mana CPU di sini bekerja untuk mengatur atau melakukan pengaturan terhadap jaringan yang melewati router. Yang kedua adalah sistem operasinya. Kalau di router Cisco ini, otomatis router Cisco menggunakan operating system Cisco iOS. Karena sebuah CPU pasti membutuhkan sebuah sistem operasi untuk pengoperasiannya. Yang ketiga dan yang terakhir itu adalah memori penyimpanan. Nah, memori penyimpanan ini ada bermacam-macam. Ada RAM, ada ROM, ada NVRAM, ada flash, dan hard drive. Di mana NVRAM, RAM, ROM, flash, dan hard drive ini sebuah penyimpanan baik sementara maupun penyimpanan yang bersifatnya permanen ya. Karena di router nanti apabila kita memberikan suatu konfigurasi, otomatis dia akan disimpan di dalam memori penyimpanan yang bersifatnya seharusnya adalah permanen. Jadi kita tidak usah memberikan konfigurasi ulang seperti itu. Fungsi router. Yang kedua, tadi setelah definisi router itu adalah penghubung ya. Sekarang fungsinya adalah bertanggung jawab melakukan routing. Routing ini melakukan perjalanan
kaidahnya adalah perjalanan lalu lintas antar jaringan. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa satu router di home office, ada di central, ada di branch, dan membutuhkan internet. Oke. Nah, jadi 3 jaringan tersebut akan saling dapat berkomunikasi dikarenakan terdapatnya satu buah router di masing-masing poin. Misal ya, poin di sini adalah central, terus ada home office, lalu ada branch atau cabang, dan kemudian membutuhkan internet. Nah, si router ini akan melakukan lalu lintas demi menjaga kelancaran penerimaan dan pengiriman data atau informasi. Itu fungsi dari router. Kemudian setelah fungsi dan definisi dari router, penyimpanan ya. Penyimpanan ini memiliki ada RAM, ada ROM, ada NVRAM dan flash. Nah, teman-teman bisa melihat di sini. Pertama adalah RAM, volatile memory that provide temporary storage for various applications and process including. Oke, di sini RAM ditugaskan membaca atau merunning sebuah iOS-nya atau sebuah sistem operasinya. Lalu kemudian running configuration file. Setelah dia merunningkan atau menjalankan suatu operating system, dia lalu menjalankan sebuah konfigurasi file. Dan kemudian dia akan memberikan atau melihat atau menjalankan IP routing. IP routing di mana IP yang bertugas melakukan perjalanan terhadap lalu lintas jaringan komputer. Dan ARP tables. ARP tables ini adalah IP yang dimiliki oleh setiap device yang terhubung atau terkoneksi dengan switch di bawah router. Oke, lalu paket buffer, dan tugasnya paket buffer dia akan menahan suatu paket apabila ketika suatu jaringan itu membutuhkan pertukaran informasi. Misalnya kalian kalau sedang membuka YouTube, nah di situ kan biasanya ada buffer tuh ya. Nah, buffer itu disebut penyempurnaan dari informasi yang akan diterima oleh si user. Seperti itu. Lalu read-only memory atau ROM ini bersifat non-volatil. Memori yang bisa menyimpan secara permanen dan bertujuan menginstruksikan boot up instruction atau menyuruh, memberikan instruksi, dan mendiagnostik software, lalu membuat limited iOS in case the router cannot load the full feature iOS. Jadi membatasi sebuah sebuah operating systemnya agar tidak overload, tidak full feature iOS atau memorinya itu tidak terlalu banyak dipakai karena pemakaian dari beberapa komponen misalnya atau beberapa informasi yang
sedang dijalankan oleh jaringan. Jadi dia membatasi operating sistemnya agar tidak meloading secara penuh. Ya. Walaupun sistem informasi yang sedang dijalankan oleh lalu lintas jaringan itu sedang padat, begitu. Lalu ada NVRAM atau Non-Volatile Random Access Memory. Dia akan memulai konfigurasi file. Kalau RAM itu bersifat running configuration, dan ini memulai. Ya, jadi fungsinya adalah memulai konfigurasi file yang sudah dibuat. Lalu selanjutnya ada flash. Flash ini bersifat non-volatile memory that provide permanent storage. Hampir sama dengan NVRAM. Namun dia bertugas sebagai IOS-nya atau sebagai other system related file. Sistem yang hampir sama dengan file-file yang sedang dituju. File-file yang sedang dituju misalnya ya, sebuah router itu dapat kita konfigurasi dari namanya, dari IP address-nya, atau dari gateway-nya, dan lain-lainnya. Nah, dia akan mencari sistem yang relatif sama yang akan dijalankan. Gitu. Itu adalah sebuah memori router ya. Dari RAM, ROM, dan NVRAM serta flash. Oke, selanjutnya konfigurasi router Cisco ini pengaturan awal mempunyai langkah-langkah hampir sama dengan konfigurasi switch yang kemarin kita bahas di pertemuan 9, yaitu mengkonfigurasi nama perangkat yang pertama ya. Jadi agar kalian tidak bingung atau nantinya sebuah network administrator itu bingung, ini router berapa, router apa, dan lain-lain. Maka yang pertama dilakukan adalah konfigurasi device name atau nama perangkatnya. Terserah kalian atau terserah network admin untuk membuat suatu nama perangkatnya seperti apa, misalnya router 1 atau router bridge 1 atau router R1 dan lain-lain. Lalu yang kedua, mengamankan exec mode. Nah, ini konfigurasi awal yang kemarin kita bahas juga. Ada tiga konfigurasi mode. Yang pertama user exec mode, terus privilege exec mode, dan global configuration. Nah, di sini mengamankan exec mode, lalu kemudian mode privilege-nya juga akan diamankan, lalu mengamankan jalur VTY. Oke. Jadi router itu hampir sama dengan switch ya. Di dalam Cisco itu sebenarnya kalau di dalam router yang lain kita bisa hanya membuat suatu password yang diamankan hanya saat memasukkan router ya. Misalnya saya mempunyai suatu router mikrotik. Nah, di situ kita harus konfigurasi user dan password untuk masuk ke routernya. Nah, ini hampir sama sebenarnya. Namun di dalam Cisco dia mempunyai beberapa tahap agar sebuah router Cisco itu sulit untuk ditembus vulnerability-nya atau kelemahannya. Seperti itu.
Oke, selanjutnya adalah mengamankan semua password. Apapun password itu, dia harus diamankan. Ya. Lalu memberikan notifikasi banner seperti hanya network admin yang bisa masuk atau lain-lainnya. Lalu kemudian menyimpan konfigurasi. Nah, setelah diamankan, setelah diberikan password, setelah diberikan notifikasi banner, seharusnya adalah menyimpan konfigurasi agar suatu waktu kita butuhkan, dia akan selalu nge-load atau nge-load itu menampilkan konfigurasi yang sudah kita setting. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah konfigurasi interface di mana interface baik dari IP root, dari interfaces show, IP interface. Di mana di sini kita lihat satu-satu. Show IP root adalah menampilkan isi dari table routing IP versi 4 yang disimpan di dalam RAM. Jadi table routingnya itu larinya kemana, IP sekian lari kemana, IP sekian lari kemana, itu nanti akan di show atau diperlihatkan menggunakan show IP root. Kemudian ada show interfaces, menampilkan statistik untuk semua interface pada perangkat, misalnya Ethernet 1, Ethernet 2, Ethernet 3, dan lain-lainnya. Itu akan menampilkan statistiknya di mana yang akan atau yang sedang dipakai itu IP berapa atau interface berapa. Dan yang ketiga adalah show IP interface, menampilkan statistik IP versi 4 untuk semua interface pada router. Kalau yang tadi menampilkan statistik interface perangkatnya, ini menampilkan statistik dari IP-nya. IP tersebut di interface tersebut sedang melakukan apa, seperti itu, atau sedang memakai bandwidth berapa, gitu ya. Ini adalah verifikasi konfigurasi interface dari sebuah router Cisco. Oke, kita masuk ke gateway. Gateway, kalau kalian tidak asing mendengarnya, gateway itu adalah bahasa Inggris yang diartikan sebagai gerbang, sebagai pintu masuk dan keluarnya suatu jaringan, baik dari lokal maupun interlokal atau internet, agar semua IP yang ada di dalam device atau di dalam sisi klien itu akan dapat memanggil atau meminta informasi yang ada di luar dari router ini. Misalnya di sini router yang kita buat. Nah, ini adalah sebuah gateway yang dimana dia dapat melakukan pertukaran informasi antara media luar dengan media dalam. Oke, itu sebuah gateway. Secara singkatnya seperti itu. Itu sebuah batasan antara media luar dengan media yang di dalamnya. Oke, di sini ada kegagalan konfigurasi default gateway. Harusnya konfigurasi default gateway
mempunyai kegagalan jika sebuah default gateway diperlukan untuk jaringan komunikasi jarak jauh. Jika interface harus dikelola melalui jalur VTY, ia membutuhkan default gateway. Menggunakan IP default gateway untuk mengkonfigurasi gateway default untuk switch. Oke, misalnya di sini harusnya IP default gateway-nya itu dilakukan atau disetting untuk router ya. Namun malah perintah IP default gateway-nya dikonfigurasi di dalam switch. Itu salah satu kegagalan gateway untuk switch. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kita akan membuka terlebih dahulu sebuah packet tracer yang teman-teman punya atau yang sudah kalian install. Sini saya sudah membuka packet tracernya. Kemudian kita pilih routernya, salah satu, router 1 dan sebuah PC. Ini ya. Lalu kita akan pada PC, pilihlah terminal untuk melakukan akses ke router menggunakan konsol. Nah, setelah seperti ini, hampir sama ya dengan yang ini ya. Oke, saya taruh di sini, sama kan? Nah, kemudian langkah kedua adalah memberikan nama pada device. Oke, memberikan nama pada device. Pertama, kita harus me-enable terlebih dahulu ya. Setelah ini baru kita masuk ke privilege mode seperti yang kemarin, kita masukkan configure terminal. Setelah masuk ke router config, kita harus memberikan penamaan device-nya. Penamaan device-nya yaitu hostname Jakarta. Setelah itu, ya kan, yang tadinya router merubah namanya menjadi Jakarta. Lalu kemudian kita membuatkan konfigurasi pengamanan perangkat. Pengamanan perangkat di mana seperti switch kemarin kita bisa lihat hampir sama ya. Nggak ada bedanya. Oke, kita buka terlebih dahulu enable secret Cisco.
Nah, dia sudah masuk ke enable secret, lalu kita buat apa yang harus diamankan. Misal line console 0. Console, karena di sini menggunakan console, jadi line console. Masuk dia ke dalam konfigurasi line console 0. Seperti ini. Oke. Kemudian kita ketik password. Cisco. Lalu kita klik login. Kemudian setelah selesai, kita keluar dari yang tadi ya, masuk ke konfigurasi lainnya. Exit. Selesai. Lalu kita mengamankan line VTY 04. Kita buat sama login. Exit. Nah, setelah selesai, kita akan melihat konfigurasi aksesnya. Untuk melihat konfigurasi password yang telah diberikan dapat menggunakan perintah Jakarta show run. Maka baiknya Jakarta, coba ya. Oke, berarti kita harus keluar dari global konfigurasi terlebih dahulu dengan cara exit. Oke. Nah, ketik show spasi run. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada penamaan hostname dan enable secret yang dinyalakan. Kalau more, kita pilih more, kita pencet spasi, spanning tree mode license-nya, kita more lagi, interface 3 bit no IP address, interface 3 bit 01 no IP address, berarti memang belum kita setting ya, apalagi tentang VLAN-nya belum di setting juga. Nah, kemudian ada penamaan login sini ya, line config 0, passwordnya Cisco, lalu line VT04, passwordnya juga Cisco. Gitu teman-teman. Jadi untuk melihat konfigurasi password yang telah diberikan dan penamaannya, langkah baiknya harus dikeluarkan dari mode global configuration. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah mengenkripsi password. Sama seperti yang kemarin, kita coba dengan mengkonfigurasi enkripsi password, conf
karena masih di dalam privilege dan harus masuk ke global configuration jadi conf-t. Oke. Setelah itu, setelah menimbulkan seperti ini, kita mengharuskan service password encryption. Selesai. Lalu kita akan membuat notifikasi banner. Sama banget dengan Cisco Switch kemarin. Tentang banner, tinggal kita ketik banner MOTD hak akses khusus administrator. Enter. Selesai. Betul ya teman-teman ya. Jadi coba kita balik lagi, kita exit lagi, kita enter lagi, kita lihat show run-nya. Apabila kita mau lihat konfigurasinya tadi, lihat spasi. Oke. Nah, perbedaannya adalah ketika yang tadi di atasnya itu, oke, kita lihat di sini pelan-pelan. Nah, di sini itu kan tadi sudah kita tambahkan banner MOTD-nya adalah hak akses khusus administrator, dan juga line config role-nya itu sudah menggunakan enkripsi. Awalnya kan tadi teman-teman bisa lihat perbandingannya adalah tulisannya Cisco ya. Nah, sekarang berubah menjadi encryption gitu teman-teman. Kita lihat ke atas. Nah, ini dia. Line config console 0 itu passwordnya Cisco, dan line VT04 itu passwordnya juga Cisco. Tapi ketika saya enkripsi tadi, dia akan berubah menjadi passwordnya yang terenkripsi sama dengan line VT04-nya juga. Oke, selanjutnya, nah kemudian kita akan membuat suatu konfigurasi IP address. IP address di mana kita menuliskan pertama di sini, teman-teman bisa lihat router 0, IP address-nya 192.168.10.1/24 atau prefix 24, itu prefix default dari kelas C. Lalu IP address-nya di PC client menggunakan IP address 10.2 dan dengan subnet masknya yang otomatis prefixnya 24, 255, 255, 255, 0. Lalu gateway-nya adalah gateway router sini. Karena apa? Karena keluar masuknya nanti sebuah jaringan komputer melalui router yang ada di atasnya. Nah, kemudian di sini kabel konsolnya ini terkoneksi dengan fast Ethernet 0. Ya, FA itu singkatan dari fast Ethernet. Lalu kalau yang ini konsol terkoneksi dengan gigabit Ethernet 0/1
0 gitu ya. Oke, coba kita konfigurasi di menu global configuration tentunya ya, kita enable kembali. Maksudnya config kembali. Bisa tulis config. Nah, kita ketik interface. Nah, interface berapa tadi? Kan gigabit Ethernet 0/0 ya. Oke. Oh, harus sampai ini. Nah, masuk ke konfigurasi interface yang kita tuju. Kemudian kita ketikkan IP address 192.168.10.1. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Setelah selesai, kita tambahkan no shutdown. Nah, apa fungsi no shutdown di sini? No shutdown di sini berfungsi sebagai pengaktifan dari gigabit Ethernet 0/0. Enter. Nah, di sini sudah tertulis interface gigabit Ethernet 0 change state to up. Jadi nyala ya. Oke, kita enter. Kita exit. Exit itu keluar dari konfigurasi interface-nya ya. Kalau kita exit kembali. Nah, setelah itu kita enter dan kita lihat lagi show run. Hostname-nya Jakarta, spanning tree, preferred, oke. Nah, di sini kalian sudah lihat interface gigabit Ethernet 0 mendapatkan IP address ini dengan subnet mask ini dan duplex auto serta speed auto. Oke. Nah, kalau yang interface gigabit Ethernet 0/1 karena kita belum membuat suatu interface IP address-nya atau memasukkan IP address-nya, maka di sini dituliskan kosong ya, nggak ada apa-apa. Dan shutdown. Shutdown di sini adalah bahwa port di gigabit Ethernet 0/1 itu masih tidak aktif. Oke. Selanjutnya di sini ada 3 troubleshoot. Di yang pertama troubleshoot 1, apa penyebab PC3 tidak dapat melakukan komunikasi dengan device lain. Yang kedua, troubleshoot kedua, apa penyebab PC2 tidak dapat melakukan komunikasi dengan device lain. Yang troubleshoot ketiga, apa penyebab PC1, PC2, dan PC3 tidak dapat melakukan komunikasi dengan router. Nah, dari troubleshoot 1, 2, dan 3, coba teman-teman mencari apa sebenarnya permasalahan dari 3 troubleshoot itu. Dan kalian diskusikan bebas dengan teman-teman kalian sendiri, bikin kelompok sendiri, baik itu 5 orang ataupun 3 orang. Dan yang terakhir adalah tugas. Coba kalian membuat skema jaringan sama seperti troubleshoot 1, 2, 3. Kalian memilih antara 3 skema jaringan tersebut, kemudian kalian membuatkan IP address-nya yaitu 172.168.10.1 dan itu sebagai gateway ya, sebagai gateway dari
dari router yang kalian buat. Lalu yang ketiga, pastikan PC 1, 2, dan 3 dapat berkomunikasi dengan router dengan cara apakah PC 1 dan 2 mendapatkan replay, apakah PC 2 dan 3 mendapatkan replay ketika mengirimkan ping, ataukah PC 1 dan PC 3 mendapatkan replay ketika dia memanggil PC tersebut. Oke, itu saja troubleshoot 1 dan 2 dan 3. Skemanya sama, kalian bisa memilih dan kalian bisa meracik sendiri bagaimana skema jaringannya. Dan tugas ini dibuat per kelompok, baik kalian bisa 3 orang maupun 5 orang. Itu saja dari pertemuan kita yang singkat ini. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan di grup WhatsApp mata kuliah saya. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.